Halo, perkenalkan nama saya Selvia Jasmina Bella dengan NIM 2311030500032, kelas Psikologi Islam 1. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa itu tes proyektif. Tes proyektif yaitu tes atau alat ukur psikologi yang digunakan untuk mengetahui aspek kepribadian yang tidak disadari. Respon yang diberikan individu dianggap mencerminkan perasaan, kebutuhan, dan dorongan batin yang tersembunyi. Tes ini biasanya menggunakan gambar, cerita, atau kalimat yang tidak lengkap. Selanjutnya jenis tes proyektif. Tes proyektif dibagi menjadi dua. Yang pertama verbal dan non-verbal. Verbal sendiri seperti PPS dan SCT, lalu non-verbal seperti TAT atau Thematic Apperception Test atau RASAT Test. Yang pertama yaitu Edward Personal Preference Schedule, dikembangkan oleh L. Edwards pada tahun 1950. Tes ini didasarkan pada teori kebutuhan dari Henry Murray yang menganggap bahwa kepribadian terdiri dari berbagai kebutuhan psikologis. Dalam tes ini, peserta memilih antara dua pernyataan yang menggambarkan kebutuhan tertentu. Tujuan tes EPPS pertama mengukur kebutuhan dan preferensi pribadi seseorang, lalu mengetahui pola kepribadian yang dominan, lalu membantu psikolog memahami motivasi dan kecenderungan perilaku individu. Tes ini sering digunakan dalam bimbingan karir, seleksi kerja, dan asesmen klinis. Aspek kepribadian yang diukur. Ada 15 aspek kepribadian, contohnya seperti achievement, affiliation, dominance, difference, order, exhibition, nature, dan lainnya. Selanjutnya SST, Sentence Completion Test, dikembangkan oleh Joseph M. Sachs dan Cecil Levy. Tes ini berupa kalimat tidak lengkap yang harus dilanjutkan oleh peserta. Contohnya, ayah saya adalah, lalu itu kita melanjutkan dari kalimat itu. Nah, jawaban yang diberikan menggambarkan cara seseorang memandang diri, orang lain, dan dunia sekitarnya. Tujuan dari SCT, tujuan utama SCT adalah untuk mengungkapkan konflik, harapan, dan sikap individu, melihat dinamika kepribadian secara lebih bebas, memahami hubungan interpersonal dan konsep diri seseorang. Tes ini banyak digunakan dalam konteks klinis konseling. Selanjutnya ada aspek kepribadian yang diukur dalam SCT, seperti hubungan dengan keluarga, citra diri, hubungan dengan otoritas, nilai moralitas, emosi dan penyesuaian diri, harapan masa depan, lalu setiap respon diinterpretasikan berdasarkan tema dan emosi yang muncul. Selanjutnya ada etika dalam menggunakan psikolog ini. Yang pertama, tidak menampilkan stimulus asli dari tes. Yang kedua, menjaga kerahasiaan hasil tes. Yang ketiga, hanya profesional psikologi yang berwenang melakukan interpretasi. Lalu menggunakan hasil tes tujuan pengembangan diri, bukan untuk menilai secara negatif. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Dalam tes proyektif membantu kita memahami sisi dalam dari kepribadian. Melalui tes ini kita bisa melihat motivasi, konflik, dan kebutuhan yang mungkin tidak sadari. Bagi saya pribadi, tes seperti EPS dan SST mengajarkan bahwa kepribadian manusia sangat kompleks dan tidak bisa diukur hanya dari permukaannya saja. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantumu memahami apa itu tes proyektif PPS dan CT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.